Ratu Gendrawani, para pendekar Malwapati, untuk apa kalian berkelahi? Kalau di hadapan kalian sudah tidak terbantah lagi. Kepala Angling Dharma ada di tanganku. Untuk apa kalian berperang? Kalau sosok yang kalian benci dan kalian kagumi sudah tidak berdaya seperti ini. Apa yang kalian perebutkan? Atau kalian bela? Kalau jelas-jelas penguasa Malwapati sudah mati di tangan kami. Dan apa arti perlawanan kalian terhadap kami? Kalau panah-panah dan bandul Sagotra yang mampu menjerat kalian siap melesat ke arah kalian. Nah, saudara-saudaraku, kusarankan kalian menyerah. Kita akhiri perang ini. Dan akulah pemenangnya, Raja Samuka dari Pusar Angin. Aku berjanji tidak akan menghancurkan kalian kalau kalian menyerah. Tapi aku akan lumat kalian. Kalau kalian tidak menyerah, bagaimana? Hah? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, Dinda Prabu? Kita tunggu saat yang tepat. Betul, Sang Prabu. Kita tunggu saat yang tepat. Mereka menang. Kita serang. Bagaimana? Hancur atau menyerah? Hah? Gendrawani? Bagaimana, Gendrawani? Hah? Aku belum kalah, Raja Samuka. Dan kenyataannya akulah Ratu Malwapati. Kami tidak pernah yakin kalau Prabu Angling Dharma sudah pralaya. Jadi kami para pendekar tidak akan pernah menyerah. Betul, Siwa. Para pendekar tak perlu menyerah. Buat apa menyerah kalau ternyata Prabu Angling Dharma dalam keadaan segar bugar? Dan sekarang ini, beliau berada di tengah-tengah kita. Kalian dengar pernyataannya? Hah? Dia ngawur, Romo Dewaji. Dia asal bicara. Kamu jangan besar mulut, Raja Sakutra. Baru bisa menjamret ikat kepala saja. Sudah sesumbar kemana-mana. Lihat, apa hebatnya seorang pangeran yang mau memamerkan ikat kepala sebagai kepala Prabu Angling Dharma. Kurang ajar. Kenapa jadi begini? Madrim, permainan apa ini? Hah? Aku masih hidup, Raja Samuka. Hanya ikat kepalaku saja yang menyangkut ke senjata putra mahkotamu. Paman, ini gila, Paman. Ini benar-benar gila. Iya. Saya tidak menyangka akan jadi begini. Baik. Kamu menang, Angling Dharma. Kamu berhasil mempermalukan kami. Ini ku kembalikan kepadamu. Biarkan kami yang menghadapinya, Gusti Ratu. Kita mundur saja, Sang Raja. Lebih baik kita masuk. Kita pertahankan keraton Malwapati daripada kita harus terlibat dengan urusan mereka. Ya, saya setuju. Biar aku yang menghadapi mereka.
ikut terjun dan membantu sang Raja Samuka, ya? Untuk apa membantu kalau mereka tidak meminta bantuan? Dan untuk apa membantu kalau akhirnya kita juga tertumpas? Sini dulu, mengatur siasat. Baik, Dinda Prabu. Tapi, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita langsung menyerang Ratu Gendrawani, atau... Tenang, Kanda Madrim. Kita tidak bisa masuk begitu saja. Baiklah. Bagaimana pendapat kalian? Liwa. Kita tidak boleh terlalu lama di sini, Gusti. Sebab... Ya. Kita harus cepatnya keluar dari keraton ini. Kita harus mendirikan tenda di luar sana. Betul. Gendrawani pasti sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menyerang kita. Dan ingat, mereka akan mengerahkan kekuatan sihir. Ini yang harus kita waspadai. Kalau begitu, kita sangat memerlukan bantuan Nyi Jantur. Iya, Nyi Jantur. Kenapa sampai sekarang belum datang juga? Baik. Kalau begitu, aku akan panggil Nyi Jantur. Sebentar, Ada apa, Liwa? itu pasti burung mata-mata, Uyut. Kiriman Gendrawani. Iya, Uyut. Kalau begitu, kita tangkap saja, Liwa. Ya, biar saya melakukannya. Jadi itukah elang emas sesungguhnya? Siapa dia, Liwa? Baru kali ini kita ketemu dia. Hei, siapa kamu? Saya burung kecut. Oh, mata-mata Gendrawani. Iya, Iya, ya. kamu harus menghadap pada Gusti Prabu. Ayo. Bangun. Dia buron kecut. Dan dialah elang emas itu, Gusti. Baru sekarang kita bertemu. Ampuni saya, Gusti. Saya... Hukumnya tak ada seorang mata-mata pun yang bisa lepas dari hukuman mati. Apalagi mengingat apa yang kamu lakukan sebelum ini. Kamu ingat? Dengan pembantaian penduduk desa dan hewan ternak sekian waktu yang lalu. Tidak, Gusti. Saya tidak terlibat ketika itu. Saya dipaksa ikut Ratu Gendrawani. Karena elang emas yang pertama dihancurkan oleh Nyi Jantur. Iya, Gusti. Dia itu bukan elang emas yang dulu, Gusti Prabu. Yang dulu itu bukan buron kecut. Tapi siapapun kamu tidak akan kubunuh. Kamu kuutus kembali ke Gendrawani untuk menyampaikan apa yang terjadi di sini. Katakan pada Gendrawani
dan sekutunya untuk menyerah dan mengembalikan Malwapati kepadaku. Jadi Gusti, Ya, kembalilah ke Gendrawani dan sampaikan pesanku. Suliwa, Sudawirat, lepaskan. Tapi Gusti, Lepaskan. Ayo, cepat lepaskan. terima kasih Gusti. Ayo, cepat, kemari. Lihat itu. Sebar anak buahmu sesuai dengan perintah Niratu. Baik. Pasukan, ikut aku. Kalian lihat sendiri. Mereka menyebar menuju ke arah kita. Sedangkan si Brewok berjubah dan anak buahnya dia membentengi gerbang Malwapati. Karena kita sebagai pendobrak, tidak ada salahnya kalau kita mengalahkan si hitam bertanduk yang berwajah buruk. Yang berwajah buruk? Iya, yang berwajah buruk dengan anak buahnya. Kalau begitu, kita bagi tugas. Kalian Tantri dengan Padmasari menyerang si hitam bertanduk. Berwajah buruk. Iya. Berwajah buruk dan manusia kelelawarnya. Sedangkan aku dan Lokahita mengobrak-abrik si Brewok berjubah dengan mereka yang ada di sekeliling gerbang. Ya? Baik. Nah, ayo, kalau begitu kita laksanakan. Kurang ajar. Tangkap mereka. Tunggu Lokahita. Bagaimana ini? Kita dobrak saja, Nyi. Kamu siap? Siap, Nyi. Ayo.